Selamat malam, Bu. Aduh, mohon maaf ya, saya baru pulang tadi sebelum maghrib, jadi terpaksa kita alihkan, geser ke sore. Besok kalian UTS berapa mata kuliah ya? Selain Dua. Oh, ya berarti kalian udah persiapan. Yang mata kuliah satu lagi ini apa? Sintesis organik anorganik. Oh iya, saya ngawas juga SOA itu. Udah belajar yang SOA-nya? Gimana tuh? Neraca masa BTW ujiannya tutup buka buku, buka catatan sama tabel periodik ya. Jadi kalian print tabel itu periodik sama silahkan catatan ini kalian bikin di HVS atau di folio gitu, kertas folio gitu. Kalian catat di situ rumus-rumus yang kayaknya menurut kalian penting. Oke? Jadi tidak diperkenankan untuk buka laptop, tapi boleh buka catatan, kalkulator, dan tabel periodik. Waktunya 2 jam, 120 menit, soalnya ada 3, soal nomor 1 skornya 3, berapa sih? 20, skor nomor 2 dan 3 masing-masing 40, jadi totalnya 100. Nah, spoilernya cukup ya segitu ya. Ibu ngerjainnya di mana, Bu? Ngerjainnya di mana? Nanti dikasih kan buat lembar jawabannya. Yang dicap jurusan gitu. Ibu. Terus soal dan lembar jawaban dibalikin lagi. Nanti HP, alat komunikasi semua dikumpulin dimasukin dalam tas, dikumpulin di depan. Kayak gitulah kalau ujian luring. Terus kalian duduknya sendiri-sendiri, sekelas ini dibagi 2 nanti, jadi isinya separuh kelas. Ya gitu. Nanti ditulis di situ ya, jawabannya di situ langsung dikumpulin. Nggak tahu, saya kebagian ngawas kelas 1B kan kayaknya ya. Nah, ada lagi untuk teknisnya yang ingin ditanyakan? Yang ngawasnya berapa orang, Bu? Yang ngawasnya 1 ya kayaknya ya. Ini cuma 1 deh, karena isinya cuma separuh. Kalau dulu tuh pengawasnya 2 karena dijadiin 1 kelas, misalnya nih kalian kelas 1, sebelah kalian tuh anak kelas 2 gitu, biasanya gitu. Duduk sebelahan tapi beda kelas. Kalau sekarang kan diisinya cuma 1 kelas, berhubung harus mengurangi ini kan jumlah kapasitas, jadinya 1 kayaknya. Ibu Gitu. mau nanya, Bu. Ya. Kalau buat catatannya itu boleh bawa buku nermasnya atau kita bikin dokumen Enggak, gitu? kalian bikin aja sendiri. Jadi nih barangkali kalian belum belajar, sekarang kalian salin-salin aja tuh yang ada di slide kayak yang ada di buku e-booknya si Reklitis kayak yang menurut kalian penting. Tuh. Ibu. Apalagi? Tadi Bu, tabel periodiknya boleh bawa yang asli Bu. Tadi kan di print Bu, kata Ibu. Oh iya, maksudnya kalau punya asli mah ya udah yang asli aja. Bisa nggak punya kayak saya mah nggak ada tuh, saya beli-beli itu kan ada di ini, nanti di print gitu. Oke, siap Bu. Sebenarnya kalau menurut saya itu juga periodiknya nggak yang susah sih, unsur-unsurnya tuh yang cuman buat nyari MR gitu kan, kayaknya kalian juga udah bisa, udah hafal deh. Tapi katanya barangkali ada yang nggak hafal, kata dosen yang lain. Ya udah suruh bawa. Terus apalagi ya? Materinya ya dari awal sampai akhir, dari mulai yang konversi satuan itu loh. Ada itu soal seling-selingannya. Sampai yang kemarin konfigurasi sistem bypass sama recycle. Tapi cuma salah satu yang muncul. Jadi kalian pelajarin aja bypass sama recycle dua-duanya ya. Udah sama-sama aja kan, cuma dibalik.
Terus soal analisis derajat kebebasan juga ada. Yang multi unit ya derajat kebebasannya kalau nggak salah. Saya agak lupa juga. Kalau nggak salah yang multi unit deh. Terus sisanya ya menghitung neraca massa, udah gitu aja. Nah, saya udah pesen ke Bayu, jadi saya sediain waktu ini untuk tanya jawab gitu loh. Jadi kalian udah belajar dulu sebelumnya, harapan saya. Jadi sekarang tinggal memastikan atau yang belum paham mana. Jadi sesinya diskusi, saya nggak nyiapin materi apa-apa. Saya kan kemarin sebelumnya udah ngasih kalian itu, silakan pelajarin yang problems ya. Terus kalau ada yang belum paham, misalnya takutnya keluar soalnya yang seperti ini, saya udah coba ngerjain, bingung ininya Bu, misal, atau bener nggak Bu ininya dulu yang dicari, gitu. Ya. Saya nggak nyediain kisi-kisi, pokoknya yang saya seinget-inget saya aja ini ya, pokoknya gitu. Terus kalian inget lagi persamaan pembantu atau penghubung tambahan itu loh. Itu ada juga soalnya. Terus inget lagi alur neraca massa itu pastikan bikin neraca massa total sama neraca komponen. Terus kalau sistemnya multi unit, kalian pastikan bikin neraca massa sistem yang per unit dan juga ada yang overall ya. Kita anggap si 2 atau lebih unitnya itu kita anggap sebagai 1 unit, terus kalian kerjain yang menurut kalian akan lebih mudah diselesaikan lebih dahulu. Apa kita menganggap 2 atau 3 unit itu jadi 1 unit, atau lebih mudah kita selesaikan salah satu unitnya dulu. Nah, itu bisa dilihat dari nilai DK-nya, atau sekilas dari persamaannya juga bisa sebetulnya. Itu ya. Terus berikutnya, kalian pelajarin soal-soal yang distilasi bertingkat. Diinget-inget lagi, kayaknya saya beberapa kali ngasih soal yang tentang distilasi ya, jadi saya pengen ngeluarin soal yang tentang itu. Ada produk atas, produk bawah ya, distillate sama bottom product. Itu diinget-inget lagi. Terus yang lain kayaknya harusnya bisa sih. Jadi soalnya ada 3, tapi beranak pinak. Beranak pinak, skornya nanti kelihatan masing-masingnya. Misalnya 2 ada sampai E, misalnya A, B, C, D, E, itu ada skornya masing-masing. Jadi kalian bisa memperkirakan nanti nilainya. Ya, itu spoiler untuk besok, silakan. Sekarang kita buka sesi diskusinya, atau nggak usah, dari spoiler aja udah kebayang mah nggak usah nih kita sudahi. Saya biar bisa mengerjakan yang lain. Kata Bayu, teman-teman request ada tambahan. Nah, berarti mungkin ada yang pengen bertanya kurang jelas di mana, silakan. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya. Kalau untuk saya pribadi, Bu, saya tuh masih kurang paham tentang apa ya, derajat kebebasan, kemudian sama bypass sama itu, Bu, yang materi-materi terakhir. Oh, Ilyas ya. Oke, derajat kebebasan sama bypass dan recycle ya. Ya, Oke. itu. Oke, saya buka. Derajat kebebasannya yang kamu, Ilyas, kurang paham yang mana? Yang udah multi unit atau dari single unit pun masih bingung? Dari single masih bingung sih. Oke. Saya buka dulu ya. Oke, ini ya. Derajat kebebasan. Nah, kan kalau bikin derajat kebebasan pasti begini ya.
default-nya itu pertama jumlah variabel aliran, kedua jumlah persamaan neraca independen. Nah, ini kan kalian barangkali lupa, kalian catat nih di catatan yang mau kalian bawa besok ya. Takutnya ada yang kelewat. Jumlah variabel aliran, jumlah persamaan neraca independen, terus variabel yang diketahui. Variabel yang diketahui itu biasanya komposisi sama laju alir, terus jumlah hubungan pendukung. Ya, nanti 3 variabel ini itu sebagai pengurang. 4 lah ya, ini kan variabel aliran yang diketahui, komposisi sama laju alir sebagai pengurang. Nah, biasanya jumlah variabel aliran itu adalah sama dengan, kalau lebih gampangnya ya, kalau saya sih tinggal hitung aja semua komponen yang ada dalam setiap aliran sistem. Misalnya gini. Nah, nih, makanya penting banget yang pertama dilakukan kalau bikin neraca massa, kalian bikin dulu diagram alir. Nah, diagram alirnya tuh yang udah lengkap. Misalnya di aliran feed ini harusnya ada berapa senyawa. Di aliran yang atas ini ada berapa senyawa, di aliran yang bawah ada berapa senyawa. Nah, terus berapa senyawanya ini loh yang dihitung. Misalnya di sini ada senyawa A, B, C, D. Di sini ada senyawa A, B, C, D. Di sini senyawa A, B, C, D ya. Nah, berarti itu 4 kali 3, ada 12 tuh yang jumlah variabel aliran. Mana sih? Ini yang jumlah variabel aliran. Tapi kalau misalnya bisa aja kan ada senyawa yang di sininya nih nggak ada, adanya di bawah. Terus ada juga di sini, misalnya kalau di sini tadinya ABCD, di atas cuman ABC misalnya. Terus di bawah cuman BCD, berarti kan masing-masing 3, ini 3, ini 3, ini 4. Jadi 10. Itu. Pokoknya di total aja semuanya kalau yang variabel aliran. Karena dia tuh jadi modal yang akan dikurang-kurangi. Gitu. Kalau yang kedua, independen, neraca independen. Nah, neraca independen itu adalah yang jumlah komponen berbeda di dalam sistem. Jumlah komponen berbeda dalam sistem. Misalnya ini satu sistem kan ya. Nah, satu sistem. Senyawanya, jenis senyawanya dalam satu sistem ini ada berapa? Misalnya tadi A, B, C, D. Senyawa A, senyawa B, senyawa C, senyawa D kan adalah senyawa yang berbeda semua. Nah, itu aja jumlah senyawanya itu. Ada 4 ya. Berarti ya udah ada 4 neraca independen gitu. Atau kalau bingung neraca independen apa adalah neraca komponen yang mungkin akan dibuat. Nah, neraca komponen kan kalian pasti bikinnya per senyawa kan. Nah, itu adalah neraca persamaan yang independen. Terus variabel aliran yang diketahui, ini mah harusnya nggak ada yang bingung. Variabel aliran yang diketahui adalah benar-benar yang ada angkanya di soal. Harus angka mutlak ya, harus angka yang bukan hubungan-hubungan gitu. Jadi komposisi harus jelas 1.200 gitu. Satuannya ya satuan laju, kok komposisi itu laju alir maksud saya. Satuannya satuan laju alir 1.000 kg per jam, 1.000 kmol per jam gitu. Bukan yang laju alir F1 sama dengan 2 kali F2. Itu nggak dianggap sebagai variabel yang diketahui. Harus jelas-jelas eksplisit kalau komposisi sama laju alir ini ya. Nah, jumlah komposisi yang diketahui kalau mau menghitung deka harus yang komposisi benar-benar dari soalnya. Misalnya gini, komposisi yang diketahui kalau misalnya yang dan yang independen biasanya yang ditulis ya. Misal ini nih, kayak feedstock-nya yang ini kan 20, 30, 20, 30. Ini kan kalau di total 100 ya. Yang independennya itu cuma 3. Kayak kita tuh tanpa normal penten ini tanpa diketahui di soal pun kita tuh tahu gitu kan, bisa dihitung. Karena emang zatnya ada 4 senyawanya di aliran feed ini, berarti ya komposisinya itu sebenarnya kita tahu 3 pun, yang ini tuh kita tahu pasti sisanya gitu. Nah, ini kebetulan soalnya baik, dia sebutin semua.
Ya, sebetulnya yang independennya ya cuma 3. Sisanya itu dependent, artinya dia depend sama komposisi yang lain karena tinggal 1 dikurangin sum yang ini. Gitu. Makanya biasanya di soal, kalau yang soalnya nggak terlalu baik, dia cuma bilang aja propen 20, isobuten 30%, isopenten 20%. Sisanya adalah normal penten gitu. Nah, itu karena itu bisa kita hitung sendiri. Atau kalau soal yang lain, ya pokoknya ini harus benar-benar komposisi yang angkanya itu diketahui di soal, bukan yang hasil kalian hitung sendiri di otak kalian yang kalian tahu ini tuh pasti segini atau ini tuh bisa dihitung tinggal 1 dikurangi ini gitu. Nah, itu tuh enggak, jangan dihitung sebagai yang diketahui. Harus benar-benar yang diketahui, yang dimasukkan ke dalam sini. Nah, kalau jumlah hubungan pendukung, itu yang dulu ada 3 itu. Jumlah hubungan pendukung itu cuman fraksi laju alir ya, misalnya tadi laju alir di aliran 3, misalnya setengahnya laju alir aliran 1. Atau laju alir 4 dan 2 adalah 2:1. Nah, itu fraksi laju alir. Ada juga fraksi komposisi. Fraksi komposisi misalnya di aliran 1 misalnya, itu komposisi air sama misalnya asam sulfat adalah berapa banding berapa misalnya. Itu juga hubungan pendukung. Pokoknya itu nanti akan dipakai soalnya kalau dikasih hubungan pendukung berarti itu salah satu persamaan. Itu disebut persamaan juga ya hubungan pendukung walaupun cuman singkat, cuman F1 sama dengan 3 F2 misalnya. Itu tuh hubungan pendukung tuh persamaan juga. Terus satu lagi hubungan pendukung kan cuma 3 ya yang kita pelajarin. Satu lagi adalah apa namanya? Fraksi recovery misalnya. Misalnya karena kemampuan dari si alat tersebut misalnya ya yang hanya mampu mengolah misalnya 85% umpan, maka misalnya 15%-nya itu langsung di-bypass misalnya ke unit mixer di akhir. Nah, itu juga hubungan pendukung. Atau misalnya 85% umpan masuk ke aliran distillate misalnya ya, seperti soal-soal yang distilasi. Itu juga hubungan pendukung, itu yang recovery. Ada 3. Terus, nah kita pastikan dia sampai 0 baru bisa correctly specified. Kalau yang single unit dulu, Ilyas masih ada yang belum ngerti, yang masih bingung di antara komponen analisis ini? Ini Bu, apa ya? Yang kedua, apa yang... Bentar Bu. Apa yang pertama? Atau misalnya kalian, atau Ilyas ada soal yang ini, nah yang ini gitu. Yang mana Bu? Jadi itu Bu, komposisi itu yang harus yang benar-benar angka ya Bu maksudnya? Iya, harus yang benar-benar angka di soal. Dalam persen ataupun dalam desimal gitu ya, 0,2, 0, ataupun persen. Oh. Kalau yang itu Bu, 6 tuh mana aja Bu? Boleh tolong ditunjukkan nggak Bu? Yang ini, yang sekarang lagi ditampilin. Kalau di mana? Belum muncul saya. Ini. Iya, maksudnya 6 tuh. 6-nya dari mana? Menghitung 6-nya tuh di soal mana aja gitu. Iya, yang ini kan maksudnya 6 yang ini kan? Iya, betul. Oke. Yang ini ya. Jadi kita balik lagi baca soalnya deh. Ini tuh ada 2 versi bukan sih? Nah iya, ada yang versinya 4, ada yang versinya 6 soalnya. Sebenarnya saya lebih enak sebetulnya kalau versi 2 ya. Cuman nih kita lihat aja. Nah, kalau yang komposisinya dianggap 6, berarti yang ini kita hitung sebagai 3. Gitu. Terus
Terus ini kita baca soalnya lagi. Separate into two fraction by distillation is content 80% isopentane feed. Ini bukan ya, ini hubungan pembantu nih. 80% feed. Beres ini 80% feed itu ke propane feed to the unit. Ya, all of propane feed to the unit, 80% isopentane feed to the unit. Ya, ini bukan. Ini nih, consist of 40% isobutane. Berarti yang ini. Ya, terus bottom stream all the normal pentane feed to the unit. Bottom stream is to contain all normal pentane feed to the unit. Oh, terus calculate the complete distillate and bottom analysis. Mana sih yang nolnya itu ya di sini tuh? Yang ini bukan itu variabelnya ada 12. Yang di di distilat tuh cuma ada propana, isobutana sama isopentana. Berarti si pentananya kan udah diketahui 0 gitu Bu. Jadi itu dihitung 1. Terus yang di bottom juga ada isobutana, isopentana sama pentananya, berarti propananya udah 0. Jadi 4 tambah di distilat 1 sama bottom 1 jadi 6 gitu, bukan Bu? Iya benar. Enggak, saya nyari kata-kata nolnya itu. Oh, bukan dibilang sama dengan 0 ya. Tapi distillate ya hanya mengandung propen ya. Propen, terus isopentane sama isobuten. Propen, isopentane sama isobuten. Berarti normal pentanenya nggak ada. Nah, C5 sama dengan 0 itu dianggap sebagai komposisi yang diketahui gitu. Lias. Nah, padahal ini bisa ditafsirkan sebagai 0 yang diketahui atau bisa aja kita anggap dia tidak ada gitu. Kalau di sini yang nggak ada adalah C3 sama dengan 0 itu dianggap sebagai data yang komposisi yang diketahui. Nah, jadi selain 1, 2, 3 yang ini 4 yang ini terus 5 yang ini terus 6. Jadi komposisinya 6. Karena kita menganggap tadi di sini 12. Nah, tapi kalau misalnya kita menganggap ya udahlah 0 ini tuh kita nggak usah anggap sebagai komposisi yang diketahui, ya udah berarti kita ini menyoret si C5 yang ada di distillate dan mencoba variabel. Di variabel A5 ini di aliran distillate nih nggak ada. Dicoret dong ya. Kalau dia dicoret, dia coret dari variabel yang aliran sama variabel komposisi. Begitupun dengan C3. C3 karena jelas-jelas di bottom nggak ada, ngapain kita hitung sebagai variabel aliran. Begitupun komposisinya, orang dia komposisinya 0, ngapain kita hitung. Jadi ini juga dicoret. Jadi saat menghitung variabel aliran, di sini cuma ada 3 ya. 3, terus di sini ada 1, 2, 3. Terus di sini ada 3, 9 ya. Ini ada 10 sih. Jumlah variabel alirannya. Komposisinya yang di feed-nya ada 4 Ibu. Tadi Ibu menghitungnya kalau nggak salah 3 Ibu. Oh iya, di sini 4. Benar. 4. Oh iya, senyawanya 4 ya, kenapa 3 ya? Iya, ada 4, terus di sini 3, di sini 3 jadi 10. Yang 2 versi. Terserah, kalian menurut kalian lebih suka versi yang mana? Ada penjelasannya sih di bukunya. Nah, ini nih penjelasannya. C5 di distillate dan C3 di bottom tidak dihitung sebagai variabel aliran karena sudah pasti tidak ada. Maka di komponen komposisi juga tidak dihitung. Gitu. Kalau saya sih lebih masuk akal yang ini ya menurut saya, versi 2 langsung.
Begitu. Cukup dipahami nggak, Ilyas? Paham, Bu. Bener ya? Iya, Bu. Sebenarnya analisis DK ini walaupun kalian misalnya salah ya di sini, kan ada tuh misalnya ngerjain soal tuh kalau dianya salah, jadi nggak bisa lanjut ke bawah. Ini tuh hanya mengurangi skor aja sih. Kalian tetap bisa ngitung sih, cuman jadinya agak muter-muter bisa jadi karena nggak berdasarkan analisis DK yang mana 0 duluan, terus kalian bisa mulai dari situ. Kalau yang sistemnya multi unit kan gitu ya. Kalau sistemnya multi unit termasuk untuk soal besok tuh ada yang multi unit, terus kalian lebih mudah setelah diketahui DK-nya yang 0 yang mana, itu duluan yang kalian kerjain gitu. Tapi tanpa itu pun kalau udah ada feeling-feeling variabel yang mana yang kayaknya lebih banyak diketahuinya, pasti kalian juga secara naluri pasti akan ngerjain yang itu dulu. Nah, itu bisa-bisa juga. Tapi kayak ngurangin skor berapa ya, saya bikin skornya analisis DK tuh kayak 7 apa 8 gitu skornya ya. Ya akan berkurang segitu skornya. Lumayan kan? Misalnya hasil ininya salah pun masih dapat skor lah, misalnya ngitung komposisi benar, misalnya ngitung laju alir benar misalnya. Itu walaupun hasil akhirnya salah misalnya karena kelewat persamaan neraca independen dan ada yang salah. Jadi kalau bisa analisis DK tetap dikerjain ya. Meskipun dari analisis DK-nya kalau kalian tepat ngerjainnya misalnya, dia tuh harusnya 0, terus bisa langsung dikerjain. Kalau nggak 0 kan harusnya nanti kalian di sini ada tulisannya dia under specified atau over specified sehingga perlu asumsi misalnya. Nah, padahal ternyata harusnya mah enggak. Harusnya bisa dikerjain. Ataupun sebaliknya, kalian nolkan aja gitu ya, padahal sebetulnya kalian butuh asumsi basis tertentu misalnya. Kayak gitu. Oke, ini kalau yang unit tunggal. Kalau yang multi unit yang baru kemarin itu. Yang multi unit. Oh, Ilyas ini ya. Nanyanya sama recycle bypass ya. Bentar ya. Yang multi unit. Nah, ini. Multi unit. Nanti kalian cermatin soalnya. Dia nanya overall atau proses ya. Kalau proses, cukup kalian habis ngitung yang single unitnya, itu tinggal kalian jumlahin aja yang di number of stream variable ini. Number of stream. Di bawahnya number of stream ini nih, number of independent balance itu biasanya dijumlah. Terus flows ini dijumlah, biasanya gitu. Yang proses ini ya. Karena kalau proses itu berarti keseluruhan di dalam-dalamnya. Ini tuh juga dihitung. Gitu. Nah, kalau misalnya overall, kayak kemarin ada contoh soal yang overall ya. Ini kan kalau ini dijumlah kan ya, semuanya nih dijumlah. 2, 2, 2, 2 jadi 8. 1, 1, 2. Ya, 1, 1, 2. Kalau subsidiari itu persamaan pendukung, kalau ini nggak bisa dijumlah. Ada satu lagi yang overall, sebentar, slide satu lagi dibuka. Slide satu lagi. Kalau overall, kalian menganggap ada 2 unit itu pun kalian jadikan 1 ya. Jadi kalian bikin aja garis putus-putus. Garis putus-putus yang melingkupi kedua unit tersebut. Mana ya? Saya contoh soal yang mana lagi waktu itu ya? Nggak tahu mana. Pokoknya gitu deh, kalau misalkan yang overall ya, misalnya ada beberapa unit, itu kalian itu aja.
kalian anggap sebagai satu ya, sebagai satu unit, terus dibuat neracanya. Nah, sekarang kita ke yang recycle bypass ya. Recycle bypass. Yang nggak pahamnya di mananya ya, Ilyas ya? Kalau untuk saya sih Bu, gimana ya? Hampir semua nggak paham sih Bu, kalau untuk recycle sama bypass. Oke. Jadi untuk recycle dan bypass ini nggak usah pusing-pusing sama rumusnya ya, karena toh sebetulnya sama aja sih, sama aja. Dan agak berbedanya itu karena ini sih, ngitung degree of freedom, karena ada muncul variasi baru di dalam menghitung persamaan pendukung. Itu ada flow ratio ataupun splitter, bukan, kalau flow ratio sebenarnya udah pernah, kayak ini ya, rasio laju alir kan udah ya. Yang baru itu cuma splitter restriction ini sih, splitter restriction. Sisanya semuanya sama. Dan bedanya cuma di menghitung derajat kebebasan doang. Kalau menghitung ininya, penyelesaian neraca masanya itu sama-sama aja sebetulnya. Justru dengan adanya recycle atau bypass ini, Ilyas dan teman-teman yang lain itu akan terbantu. Kenapa? Dengan splitter ini. Splitter ini tuh akan membantu dengan hubungannya sih. Ya, dengan hubungannya yang ini. Nah, jadi splitter itu misalnya aliran 1 dibagi jadi 3 aliran, bernama aliran 2, 3, 4. Kalau aliran 1 ini komposisinya udah tahu, ya, itu aliran hasil pecahannya itu aliran 2, 3, dan 4, komposisi senyawanya itu tetap. Biasanya kan kita belum tentu nih, misalkan dia cabang jadi berapa aliran, itu kan belum tentu nih komposisi malt di sini itu sama dengan ini. Ya kan? Bisa jadi terdistribusi beda-beda. Tapi kalau unitnya splitter itu pasti sama. Itu aja yang diingat-ingat ya. Jadi bedanya di recycle sama bypass itu diuntungkan dengan keberadaan splitter. Ketika kalian besok pasti ada splitter. Tapi saya nggak kasih tahu sistemnya besok bypass atau recycle. Besok ada splitter, terus kalian langsung nih, misalnya dari unit splitter itu yang diketahui aliran 2 misalnya, atau aliran 3, langsung aja kalian karena ini splitter, di aliran 1, 2, 3, 4 komposisinya langsung kalian tulis sama semua. Gitu, kayak gini. Nih, tuh, W2 ya, W-nya M di aliran 2, aliran 3, aliran 4 sama semua. Padahal yang di soal, yang diketahui mungkin W2M doang. Tapi karena dia itu splitter, langsung W3M tahu, W4M tahu. Apakah ini berguna? Berguna. Ini untuk ngitung di unit yang lainnya, misalnya di unit mixernya atau di unit intinya gitu. Bisa dipakai kan dengan salah satu komposisi yang udah diketahui kan bisa untuk neraca yang lainnya, bisa masuk ke sini nih. Ya kan? Tuh. Ini kan W2M, W3M, sama W4M sama-sama 0,2 semua. Ini 0,2, 0,2, 0,2. Nah, kan udah langsung ada 3 variabel yang diketahui. Terus F2 mungkin ada yang dari hubungan yang lain misalnya. Mengurangi variabel yang tidak diketahui. Nah, ya, jadi kalau ada splitter langsung otomatis seakan-akan seperti komposisi udah langsung tahu aja gitu. Nah, terus yang kedua, biasanya kalau laju alirnya itu kan, jadi yang beda dari splitter itu komposisinya sama tapi laju alirnya bisa jadi beda. Ibarat kalau kalian ini punya keran kan bisa kayak keran wudhu misalnya. Keran wudhu. Kan masuknya ini kan mungkin alirannya gede, terus dipecah dong jadi tempat wudhu kan beberapa spot. Misalnya, orang yang ini lebih suka buka kerannya separuh, wudhunya versi sunnah, versi dikit-dikit airnya nggak boros. Ada yang wudhu udah kayak mandi, deres banget gitu. Ada yang sedang-sedang aja gitu ya. Ini kan dari bukaan kerannya. Nah,
Kalau ini dia diketahui rasio laju alirnya F2 itu 2 kalinya F3, F3 sepertiganya F4 misalnya. Nah ini kan sebenarnya kan hubungan-hubungan ini kan adalah hubungan laju alir. Nanti dia akan menambah hubungan pendukung sebenarnya. Ya. Jadi F2 sama dengan 2F1, F3 ini dianggap sebagai satu persamaan pendukung. F3 sama dengan sepertiga F4 ini adalah satu persamaan pendukung. Ya. Jadi dalam splitter yang beda itu adalah laju alirnya, tapi komposisinya sama gitu. Nanti dia dihitung sebagai flow ratio-nya tadi ya, yang 2 tadi hubungan tadi. Nah, splitter restriction-nya ini itu ada 4 dari mana? Nah, ini yang beda itu adalah splitter restriction. Splitter restriction tinggal diingat-ingat aja rumusnya. Ini catat nih untuk besok. Kalian tulis splitter restriction itu akan ditambahkan menjadi hubungan pendukung di perhitungan derajat kebebasan. Rumusnya adalah N-1 dikurangi S-1. Apa itu N? N adalah jumlah cabangnya, S adalah jumlah senyawanya. Jumlah senyawanya ada malt, hops, water, berarti 3. Jumlah cabangnya, cabang keluarannya ya. Jadi si induknya ini jangan dihitung. Kan namanya juga hasil cabangnya. Jadi cabang 2, 3, 4. Jadi ada 3 cabang, 3 dikurang 1. S-nya ada seberapa senyawa. S-nya senyawanya malt, hop, water. 3 dikurang 1, 2. 2 kali 2, 4. Nah ini adalah sebagai splitter restriction. Itu ada 4. Nah jadi yang bedanya cuma ini aja sih kalau ngitung DK-nya ketika ada bypass atau recycle itu ada tambahan yaitu splitter restriction. Yang lain-lainnya sama. Yang lain-lainnya sama. Dan perlu dilihat lagi juga bahwa nanti harus dicek juga sih degree of freedom-nya. Biasanya splitter itu dengan adanya hubungan tadi komposisinya yang sama, itu membuat dia itu biasanya lebih mudah diselesaikan duluan, gitu. Cobain aja kalian mulai dari splitter, atau kalau kalian dari analisis derajat kebebasan, biasanya splitter itu analisis derajat kebebasannya 0. Atau enggak dari neraca totalnya, neraca overall bukan total, neraca overall ya, dianggap sebagai 1 unit. Itu juga bisa jadi 0. Yang lainnya sama kok, Ilyas. Penyelesaiannya itu selalu kita hitung neraca total dulu, terus neraca komponen senyawa. Nah, karena ada splitter restriction gitu ya, splitter restriction yang N-1 dikali S-1 tadi, itu sebetulnya karena adanya splitter, berarti X-nya A di aliran 4 sama dengan X-nya A di aliran 3, langsung 0,1. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam persamaan gitu maksud dia. Itu. Nah, ini juga udah jadinya dengan adanya splitter restriction ini beberapa variabel itu udah langsung diketahui, bisa langsung masuk ke persamaan neraca yang dibangun. Udah agak kebayang belum? Kebayang, Bu. Ya, pokoknya ingat-ingat splitter itu ya. Jadi makanya di materinya juga dibilang gitu. Bahasa Inggris sih ya bilangnya dia. Cuman kayak gitu. Oh, udah di Indonesianya. Yang perlu jadi perhatian itu cuma splitter, sisanya toh sama-sama aja. Gitu lah bahasa ininya. Ya, ingat splitter hanya bagi aliran, komposisinya mah sama gitu. Ya. Ada lagi yang lain? Ibu izin bertanya. Ya. Ibu ada beberapa pertanyaan sih. Kalau dari teknisnya dulu, Ibu kalau misalkan nanti soalnya itu dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, Bu? Indonesia. Terus itu full full soal, Bu, atau ada yang udah tergambar diagram alirnya? Ada satu yang udah tergambar tapi belum lengkap.
Senyawanya udah ada, tinggal diisi komposisi. Ada lagi? Terima kasih. Ibu kan kemarin tuh tugasin yang 2.24 Iya. sama 2.26. Mana? Lagi dicoba, udah ketemu, tapi waktu nyoba analisis derajat kebebasan itu malah pusing Bu, jadi kayak karena kan itu nggak ada jawabannya di Reklaitis, jadi kita tuh jadi ragu untuk menghitungnya gitu loh Bu. Tapi bisa diselesaikan ya? Bisa, tapi analisis DK-nya yang mentok. Takut salah di penempatan angkanya Bu. Sebenarnya ya gini, ini versi masih kurang baik juga sih. Maksudnya gini, ngitung derajat kebebasan itu sebetulnya ya kan di bawah itu kan sebagai pengurang semua ya. Kadang-kadang salah tempat pun tuh nggak apa-apa sebetulnya, karena dia tetap mengurangi semua gitu. Yang penting tuh di awalnya tuh bener ngitung variabel aliran yang awalnya itu. Terus sisanya ya udah apapun persamaan itu bisa mengurangi dalam menghitung DK. Hubungan pembantu itu kan bisa yang lain-lain kan. Terus yang diketahui ada berapa variabel itu mengurangi juga kan. Gitu. Boleh sih kalau mau dibahas yang DK-nya juga boleh. Misal penasaran yang jawaban kemarin. Itu belum dikumpulin ya, saya kok jadi lupa juga kemarin nugasin itu ya. Itu nanti di itu aja. Kayak waktu itu kan pernah ya dikumpulkan kalian dalam satu link Google Drive, jadi saya mengaksesnya di situ. Kalian punya Google Drive kelas nggak? Nanti dikumpulin di situ. Ada Bu. Ya, Udah Bu, udah dikumpulin, tinggal mungkin linknya belum dikasih ya. Atau linknya yang dulu sama Mas Ian. Yang dulu. Saya juga harus scroll-scroll. Kayaknya beda ya, Bayu? Ya, Bu. Ya, nanti kasih linknya ke saya ya. Ya, Bu. Ya. Ibu izin bertanya lagi, Bu. Ya. Kadang masih bingung buat nentuin si persamaan pendukungnya itu loh Bu. Kayak kita waktu nganalisis soalnya tuh kayak ini tuh bener itu tuh masuk ke persamaan pendukung atau gimana gitu Bu, masih bingung. Yang ragu masuk pendukung atau enggak, yang kalau apa? Kadang kan Bu kalau di Reklaitis itu kayak tiba-tiba udah ada itu gitu, ada persamaan pendukungnya gitu. Tapi waktu kita jadi kayak di soalnya mah cuma sepotong soal gitu, ya sepintas gitu. Tapi kalau udah di Reklaitis kayak ada penjelasannya lagi, tapi kayak ini tiba-tiba ada persamaan pendukung, kalau di soal itu nggak secara eksplisit ya gitu Bu. Kadang masih bingung kayak ini kenapa ada persamaan pendukungnya di sini gitu. Sebetulnya tuh selalu ada clue nggak sih? Nggak mungkin yang clueless nggak ada sama sekali ya? Ada nggak yang nggak ada kalimatnya sama sekali terus muncul jadi angka? Nggak diketahui sama sekali. Yang tadi Sharon bilang tiba-tiba muncul itu yang mana? Lupa lagi Bu, tapi kayak pernah mengerjakan di contoh soal sebelum-sebelumnya. Mungkin saya juga sih Bu yang kurang ini baca. Ya pokoknya gini, kalau besok kan soalnya kan Indonesia ya, harusnya lebih mudah dipahami harusnya. Nggak ada, dan kami buat ini kan bareng-bareng. Kami buat soalnya nggak ada ambigu gitu, jadi nggak ada hubungan pendukung yang kayak tersirat gitu, nggak ada. Bentar, saya harus buka. Bentar ya, saya buka. Ini lagi deadline juga nih proposal PKM dosen. Ibu izin bertanya. Ya. Kalau yang Bu boleh tahu gak yang bikin soalnya siapa Bu? Bareng-bareng. Ada Siapa sayanya kok. Ada sayanya. Iya, jadi saya kalau saya ngerasa enggak ini sama saya belum diajarin gitu mah enggak kok.
Ya baik Bu. Sama siapa lagi Bu kalau boleh tahu? Bu Alfiana sama Pak Roni. Udah bertiga dosen muda semua. Oh ya udah Bu. Makasih Bu. Ya. Kenapa sih? Emang apa ngaruhnya? Enggak Bu, nanya aja. Penasaran aja gitu Bu. Ibu maaf izin bertanya lagi, Bu. Ya. Kalau kan itu tadi di yang waktu derajat kebebasan tuh ada flow ratio ya Bu. Kalau itu kayak itu nentuinnya gimana tuh tadi sepintas lupa lagi. Apa gimana? Yang kalau nggak salah itu kan di atas yang yang apa sih yang splitter restriction itu ada flow ratio Bu. Oh, flow ratio tuh ini, flow ratio tuh yang dulu ini kita ajarin yang ada 3 persamaan pendukung itu loh. Flow ratio tuh berarti rasio laju alirnya 3, misalnya 2 kalinya laju alir 1, itu mah ada di soalnya. Berarti itu pasti disebutin ya, Bung? Saya ada di pasti disebutin. Pasti disebutin. Apalagi di splitter tuh biasanya pasti disebutin. Dan itu nggak mungkin tersirat tuh kalau ya mungkin tersirat sih, pasti kan fraksi komposisi sama fraksi recovery kan, itu biasanya ada itu. Apa sih ini bener? Ibu mau nanya. Ya. Buat yang hubungan komposisi kan tadi ada 3. Apa aja ya Bu, lupa lagi? Ya lupa lagi ya. Saya buka dulu ya. Nah. Itu slide yang nomor berapa lagi ya? Udah amnesia. Slide nomor berapa itu ya? Ini kali ya. Nomor 2 kali ya. Hubungan pendukung. Oh iya benar ini. Ini dia. Kalian udah pada belajar belum sih? Awas ya kalau nggak pada bisa kalian. Soalnya di dosen-dosen bergosip ada kelas yang kayaknya tidak antusias katanya. Katanya masih kurang latihan, dikasih latihan banyak habis itu protes lagi. Kebanyakan Pak latihan soalnya jadi bingung yang kira-kira muncul yang mana. Maunya apa? Jadi makanya saya tanya Bayu, emang jadinya butuh nggak gitu. Ini ya ada 3 nih. Hubungan antar variabel aliran. Fraksi recovery, hubungan komposisi, sama rasio laju alir. Nah, kalau fraksi recovery itu yang kayak tadi di soal yang destilasi. 80% isopentennya itu ke distillate. Nah, itu di fraksi recovery. Atau di yang kemarin kita cerita yang bypass itu yang katanya bikin jus buah, itu si jus buah itu biasanya suka diambil dulu nih fresh jusnya 15% untuk dicampurin nanti di akhir. Karena kalau nggak dipisahin yang fresh jusnya, diuapin semua karena dibikin konsentrat nanti rusak semua. Rasanya di akhir hilang. Jadi kita sisain tuh diambil sebagian, nanti dicampur di akhir. Itu juga namanya di recovery itu sebagian. Ya. Jadi bisa jadi tuh di cerita bypass atau itu ada recovery. Terus itu fraksi recovery. Hubungan komposisi ya misalnya kalau di sini
Nah sih. Nah ini hubungan komposisi misalnya dalam satu aliran ya, berarti kalau hubungan komposisi itu nggak mungkin dia nyebrang ke aliran lain tuh nggak mungkin. Misalnya berapa komposisi kalau di sini dia yang solid ya, solid dengan airnya. Ini ada rumus ini kalau yang ini dekantasi ya. Besok nggak ada yang kayak gini sih sebenarnya. Yang biasa aja hubungan komposisinya yang cuman kayak dalam satu aliran rasionya senyawa ini dan senyawa ini dalam aliran tersebut berapa gitu. Komposisi. Ada yang kayak gini-gini. Terus satu lagi yang rasio laju alir. Rasio laju alir yang tadi, yang kayak di splitter. Misalnya laju alir cabang yang kedua itu 2 kalinya laju alir cabang yang ketiga misalnya. Atau justru sepertiganya cabang yang keempat misalnya. Kayak gitu. Itu laju alir. Atau diekstraksi cerita. Nah, cerita ekstraksi. Kalau diekstraksi biasanya pasti ada cerita rasio laju alir juga. Karena solvent sama feed-nya itu biasanya dengan rasio tertentu soalnya. Itu biasanya udah ada. Nah, kalau misalkan kasus ekstraksi solvent terhadap feed-nya berapa banding berapa misalnya. Nah, itu langsung jadi persamaan pendukung tuh. Tinggal solventnya di aliran berapa kalian nulisnya. Terus feed-nya nomor berapa alirannya, ya udah tinggal F2 sama dengan sekian kalinya F1 atau justru dibalik F1 seberapa kalinya F2. Tuh 3 yang utama. Ya, lagi-lagi itu sebetulnya kalian mampu mengidentifikasi itu tuh saat penentuan derajat kebebasan sebetulnya, ya. Tapi jangan lupa itu tuh juga ditulis apa yang ada di soal itu pasti itu akan membantu kalian melakukan perhitungan. Kadang-kadang kalau dari data komposisi sama laju alir doang itu nggak bisa kalian selesaiin. Jadi dari hubungan pembantu itulah muncul solusi bisa jadi ya. Ada lagi? Ibu, ini mohon maaf kan waktu itu Ibu share PPT-nya, tapi kalau nggak salah materi ini tuh Ibu tambahin di PPT yang kedua itu yang neraca massa sistem tanpa reaksi, tapi belum ketambahin ini Bu si bagian yang hubungan komposisinya tuh. Jadi yang akhir slide-nya tuh nggak kemasuk Bu, jadi cuma sampai soal yang contoh soal destilat doang Bu. Iya, padahal iya kenapa kepotong ya? Ini aja belum beres ya kayaknya ya. Itu yang hilang yang mana ya, Sharon? Kalau nggak salah itu di contoh soal ini Bu, yang waktu mau yang habis contoh soal mixer kalau nggak salah Bu mau lanjut ke contoh soal yang distillate yang itu Bu. Yang latihan 3 kalau nggak salah Bu itu. Stopnya di sana langsung ke PPT yang analisis derajat kebebasan Bu. Iya, jadi artinya ada materi yang hilang dari sini. Dari slide yang saya kasih ke kalian. Ya Bu, nggak ada yang hubungan komposisi kalau nggak salah. Iya Bu, ada yang hilang Bu. Oh. Jadi tadi yang saya tampilin rasio laju alir itu kalian nggak dapat materinya? Enggak, iya. Nggak ada Bu. Oh, ya saya kirimin lagi aja ini yang slide itu beda. Ya, boleh Bu. Makasih Bu. Ya. PDF ke Bayu ya. Ada lagi? Bingung ya pas mau tanya jawab mah. Bu, izin bertanya Bu. Ya. Apa ya, saya juga masih agak bingung antara satu unit dengan multi unit Bu. Untuk apanya? Apa ya bedanya gitu Bu? Oh bedanya.
Oke, bentar. Neraca massa. Udah saya kirim Bayu ya. Beda dalam hal apanya? Tadi siapa yang nanya? Ilyas. Gimana ya nanyanya? Gimana ya Bu? Bisa dikatakan saya emang agak sedikit tertinggal sih Bu dalam materi ini, jadi bingung. Emang ini ya tipenya yang harus diulang ya. Kalau udah ini ya baiklah. Gimana ya saya menyampaikannya supaya lebih saya share itu aja deh seluruh. Ibu, ini aja tuh kan tadi Ilyas nanya kayak unit 1, perbedaan unit 1 sama multi unit. Nah, apa sih Bu istilahnya review singkat sama tips-tipsnya aja gitu kali Bu, biar kita nanti ngitungnya istilahnya lebih gampang gitu. Soalnya kalau buat aku sendiri sih lebih liar di apa sih, suka kebalik-balik gitu Bu ngitungnya gitu sih. Oke. Makasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Ini ya udah dari slide ini aja kali ya. Oke, kita review ya. Jadi sebetulnya sistem 1 unit dan 2 unit itu kita lihatnya itu gimana kita membatasinya aja gitu ya. Pada intinya membuat 1 unit dan 2 unitnya itu dalam rangka kita menyelesaikan neraca massa. Supaya apa? Intinya dari neraca massa ini kita tahu semua setiap aliran komposisinya, senyawanya, berapa masing-masing dan laju alirnya intinya mah ya. Laju alirnya. Dan itu harus balance saat kita membuat dipecah nih unit 1 doang kita kasih boundary ya. Kita kasih boundary di sini ya udah masuk dan keluar itu harus balance. Ketika kita pecah unit 2 masuk dan keluar harus balance. Ketika kita pun ngasih boundary-nya yang luar, 2 unit ini kita anggap sebagai 1, masuknya di sini, keluarnya yang benar-benar keluar dari unit 2 dan ini 2 unit itu juga harus balance. Jadi semuanya harus balance. Nah, menentukan apa namanya? Perhitungan balance atau enggaknya itu strategi kita, mau kita anggap dia dipotong ya unit 1 dulu, unit 2 atau mau dijadikan 1 gitu. Itu sebenarnya dalam strategi aja ya. Dan kenyataannya memang saat kalian bekerja di industri kimia pun kenyataannya sistem itu biasanya memang multi unit ya kan? Nah, tapi saat kita mau tahu misalnya laju alir di aliran tertentu yang ada di tengah-tengah misalnya ya, terpaksa kita harus potong unitnya itu, ya kan. Nah, itu intinya ya, memandang sistem 1 unit dan multi unit tuh seperti itu. Nah, terus ini masih teori ya, dasar teori. Ini masih terlalu gampang kan ya. Nah ini sistem 1 unit nih ya, 1 unit. Baik 1 unit maupun sistem multi unit, urutan untuk mengerjakan neraca massa itu selalu sama. Kalian buat diagram alir, kalian buat label ya kan, terus tulis semua laju alir dan komposisi yang diketahui, maupun baik 1 maupun sistem banyak unit ya, kalian tulis aja yang ada di soal. Ya, terus kalau yang hubungan pembantu, kalau bingung ditaruh di diagram alir, kalian tulis aja di bawah dari diagram alir yang kalian gambar. Nah, termasuk variabel yang ditanyakan atau yang belum diketahui, yang menurut kalian harusnya ada tuh di aliran itu variabel ini, tapi belum ada. Kalian tulis dulu lambang variabelnya, terus kalian titik atau enggak sama dengan dikosongin, karena belum ada datanya, gitu. Paling gampangnya ya, langkahnya. Setelah itu dibuat, nah ini kan persamaan pendukung ya, tadi kalian tulis aja di bawah diagram alir yang kalian bikin lah. Gitu. Bentar, Pak, bentar.
Nah, terus setelah dibikin semua, kalian bikin neraca, selalu bikin urutannya ya, neraca total sama neraca komponen. Neraca total itu kalau misalkan sistemnya ada 2 unit, misal seperti tadi ya. Mana sih? Nah, misalnya ada banyak unit kayak gini lah ya. Punya neraca komponen. Unit yang ini juga punya neraca total dan neraca cuman punya 1 set persamaan. Setiap 1 set itu punya neraca total dan neraca komponen, ya. Kalau misalkan sistemnya multi unit, selain masing-masing unit, kalian bisa membangun persamaan neraca overall. Si unit ini misalnya A, ini unit B, A dan B kita kasih garis di luar gitu, kita anggap sebagai satu unit, punya neraca total juga, tapi ingat aliran yang di tengah-tengah ini nggak dianggap kalau bikinnya neraca overall ya. Neraca totalnya punya, neraca komponennya punya. Nah, jadi kalau multi unit nambah set persamaan aja. Ujung-ujungnya, intinya ya kalian menyelesaikan, ya. Nah, menyelesaikan persamaannya, boleh aja dari unit 1 aja si ini diabaikan. Toh dia juga unit ini akan terdampak juga dengan adanya unit 1, gitu. Bisa juga memandang kita menyelesaikannya dari unit yang sebelahnya dulu karena dia lebih banyak data yang diketahuinya, boleh. Atau dari yang overall dulu juga boleh. Terus bedanya lagi adalah misalnya di soal kalian suruh membangun persamaan, kalian bangun aja semua yang mungkin. Unit 1 kalian bikin persamaannya, total komponen. Unit 2 total komponen. Overall kalian bikin total komponen, gitu. Tapi yang bisa, yang independen sebenarnya dalam sistem multi unit itu adalah sebanyak jumlah unitnya aja sebetulnya. Jadi, kalau misalkan ini unitnya ada 2, sebetulnya kalian bisa membangun 3 set persamaan kan. Persamaan neracanya punyanya unit A sama terus unit B sama unit overall, ada 3 set, ya kan. Tapi yang independennya itu cuma 2 set sebetulnya. Jadi kalian cuma ambil persamaan punya A plus neraca overall itu cukup. Atau persamaan punyanya yang B, ingat ya 1 set itu tadi terdiri dari total dan komponen, plus, persamaan overall. Cukup, itu udah bisa diselesaikan gitu, yang satu diabaikan, nggak apa-apa. Atau persamaan A dan persamaan B yang overall yang malah kita nggak pakai untuk perhitungan, boleh. Nggak pakai itu bukan berarti nggak penting, tapi kayak percuma, toh sama aja gitu, nanti juga ketemu. Pilih aja yang paling simpel, yang memudahkan, gitu. Jadi perbedaannya tuh cuman langkahnya aja sih. Sistem unit, 1 unit dan multi unit itu menambah jumlah persamaan yang mungkin muncul dan harus diselesaikan gitu, 1 unit dan multi unit itu. Dan kalau itu multi unitnya unit yang berbeda, kalau misalnya dia, yang konfigurasi, inget ya, konfigurasi ini tuh sebenarnya unitnya itu 1 sebetulnya ya, tapi kita seakan-akan dianggap atau kita lihat sebagai sebuah sistem yang 3 unit. Ini kelihatan nggak saya lagi buka yang recycle? Kelihatan ya? Itu kita anggap aja, seakan-akan aja, unitnya mah ini, makanya dinamainnya ini unitnya. Kan kemarin saya pernah bilang mixer sama splitter tuh bisa jadi sebetulnya hanya keran, hanya salurannya aja kayak pipanya gitu. Sebenarnya unitnya sih ini gitu, bisa jadi ya. Tapi kita menganggap dia sebagai multi unit, gitu. Dan kita bisa bikin neracanya pun satu-satu. Kenapa dipecah-pecah kayak gitu, ya untuk memudahkan perhitungan aja intinya sih. Itu. Tuh, ya, splitter dipisah-pisah, gitu. Dan kalau bisa dalam pengerjaan, kalau yang sistemnya multi unit kalian tulis dulu, kalian lagi bikin, neraca set untuk yang mana, kayak gini nih ada keterangannya, neraca untuk splitter gitu. Jadi di sini ada
neraca total, totalnya berarti nanti saya bacanya itu neraca totalnya punya splitter. Terus neraca aseton, aseton punya splitter, asetik asid yang punya splitter gitu ya. Kalau misalnya ada lagi membahas sistem multi unit, terus ujuk-ujuk cuman jadi satu set, artinya kalian belum paham ini sistemnya multi unit. Harus dikasih judul di atasnya. Yang sedang kalian analisis adalah bikin neraca untuk unit distilasinya atau unit splitternya, ya kan? Ini kan 2 unit nih. Kalau misalnya nggak ada ujuk-ujuk satu, ini saya bisa terjemahkan ini punyanya si distilasi, padahal nggak nyambung. Ya, gitu. Kalau misalkan kita mau memandang unit satu-satu tuh kalian anggap aja misalkan sedang meninjau distilasi. Kalian abaikan aja di sini tuh seakan-akan tidak ada ya. Kalian kayak seakan-akan di yang sini nih kalian kasih blok hitam gitu. Ya udah yang benar-benar keluar dari unit ini aja ada aliran berapa? Ada aliran 4 arahnya masuk, ada aliran 2 arahnya keluar, ya udah bikinnya input sama dengan output. Yang inputnya 1 sama 4, outputnya 2 dan 5. Terserah tuh di sebelah sana terjadi apa, gitu. Sedangkan saat kita memandang unit splitter, lagi bikin set yang splitter, kita anggap ini tuh tidak ada apa-apa. Jadi kita mandang splitter input sama dengan output. Inputnya 2, outputnya 3 dan 4. Ya udah, inputnya 2, outputnya 3 dan 4. Nah, kalau mau bikin yang overall, kita bikin garis ya, boleh aja kalau kalian mau gambar-gambar dipensilin dulu kayak ini garis misalkan atau mau diwarna merahin. Ini untuk yang boundary-nya saat melakukan overall boleh. Kalau bikin yang overall, justru yang di dalamnya ini yang kalian nggak mau tahu terjadi apa. Jadi, ya udah dari di luar garis ini cuma ada saluran 3. Yang menuju garis itu 1, ya. Terus di sini 5, jadi 1, 3, 5. Terserah di dalamnya ternyata ada aliran 2 dan 4 kan nggak kita lihat karena kita bikinnya overall. Gitu bedanya. Konsep itu harus benar-benar ditanam tuh yang satu unit dan multi unit. Ada lagi? Ibu mau izin bertanya? Ya. Kalau misalnya penamaan dari unit-unitnya itu saya kurang tepat gitu pas besok ujian, nggak apa-apa buat harus tepat banget gitu. Kayak misalnya unit penamaan ini di mana? namanya tuh evaporator kayak gitu-gitu, Bu. Oh iya, ada namanya kok nanti. Oh, udah ada penamaannya. Oh ya. Oke. Makasih, Bu. Ada lagi? Cukup. Kayaknya ini mah lebih ke penyamaan persepsi aja lah ya. Kalau kita bahas soal lama lagi nih soalnya. Bu ada pertanyaan Bu, ini Bu dari Bu di PPT Ibu soal yang sejenis akan keluar yang mana yang sejenis. Aduh, ini mah ada nggak ya yang sejenis ya? Pokoknya nomor 1 itu 1 unit ya, 1 unit. Yang soal 1 unit tuh nomor berapa sih? Pokoknya tadi ada yang destilasi ya, destilasi bertingkat saya pernah ngasih di slide mana ya? Pokoknya nomor 2 tuh destilasi bertingkat. Kolom 1 luarannya masuk lagi ke kolom berikutnya gitu. Pernah nggak ada saya ngasih soal kayak gitu ya? Diinget-inget aja kalian yang cari lah itu latihannya, saya juga lupa. Terus soal yang nomor terakhir, nomor 3 itu antara splitter dan bypass ya, nggak saya kasih tahu. Tapi kayak gimana ya, mirip. Pernah Bu, pernah latihan soal yang destilasi bertingkat. Nah kan, nah coba saya sebutin tuh soal berapa biar yang lain ngerjain latihan itu lagi.
Ini nggak ditulis ininya sih Bu, apa namanya, kayak example yang berapanya, tapi kalau nggak salah tapi Di materi berapa? nggak tahu Bu, soalnya ini langsung masih kotretan gitu bukan, Ibu sering ngasih contoh soal, jadi kayak masih secara kasarnya. Mungkin nanti share aja ke grup kelas. Iya. Nah, tuh saran yang baik hati. Tolong dibagi ya ke temennya. Saya juga lupa itu yang mana. Tapi saya pasti ngambil dari Rekritis soal-soalnya. Nah, dicari yang distilasi bertingkat keluar dari kolom 1, dilanjutin ke kolom yang kedua. Itu di mana lagi saya ngerjain yang itu ya? Gak nemu nih saya juga. Pokoknya pernah tuh kata Sharon, berarti udah pernah. Terus yang nomor 3 tuh recycle bypass. Kalian pelajarin aja yang kayak bypass di slide saya terakhir itu loh. Yang kemarin bikin jus itu loh. Nah, kayak gitu. Tapi ini beda ya, bukan bikin jus lagi ya yang besok. Semacam itulah. Semacam itu. Sejenis itu. Menurut saya sih saya udah ajarin semua ya. Ketika saya lihat. Nggak tahu deh. Nggak tahu kalian grogi besok. Nanti ngeblank. Makanya suruh bikin catatan tuh biar ancang-ancang. Biasanya kalau megang catatan agak tenang aja gitu. Nggak tahu catatannya berguna atau enggak. Semoga berguna. Tulis aja yang menurut kalian lupa-lupa. Alurnya gitu yang kalian itu tulis di situ juga boleh. Misalkan jangan lupa pertama bikin dulu neraca ini, neraca ini. Kalau multi unit bikin untuk semua unit. Kayak gitu-gitu aja. Yang memudahkan kalian supaya nggak ngeblank gitu. Yang dicatat. Ibu ada konversi satuan nggak Bu? Ada nomor 1. Berarti 3 soal tuh konversi 1 unit sama destilasi bertingkat Bu. Iya. Nomor 1 itu nomor 1 itu 1 unit sekaligus konversi satuan. Kan bisa kan? Kebayang nggak soalnya? Oh, jadi kayak poin ABC gitu, Bu. ABC. Bisa aja kan soalnya misalkan kayak soal neraca tuh apa namanya? Satuannya kan terserah tuh laju alirnya. Nah, untuk nomor yang itu ada yang pertanyaan tolong diubah gitu. Oh iya. Oke, saya telepon dulu. Lagi. Ngubah itunya juga satuannya juga gampang lah. Kira-kira aja kalian yang ada di soal itu kan satuan cuma itu aja tuh. Enggak yang ujug-ujug soal satuan yang lain yang biasanya enggak muncul di latihan neraca massa kok. Udah ya. Kalian harus belajar SOA juga kan tuh. Tadi katanya belum belajar. Kalau SOA open book juga enggak? Kurang tahu kayaknya enggak, Bu. Oh. Ya enggak kalau enggak dikasih tahu mah. SOA tuh sama siapa kalian dosennya? SOA. Pengatin. PG. Enggak ya? PG, Bu, ada bocoran kalau nggak salah PG sih, Bu. Iya, pengatin PG-nya Mas, 20 PG. katanya. Esainya berangkat. PG yang singkat sama esai kalau nggak salah. Oh iya. Iya, ya udah. Semangat ya, sok kalian belajar itu juga. Neraca massa sebetulnya kalau karena kalian udah latihan ya, menurut saya sih bisa sih. Menurut saya bisa lah. Bisa. Jangan lupa berdoa. Bu, kalau ngeblank gimana, Bu? Tiba-tiba, Bu? Kalian kan diawasin saya. Tenang aja. Ibu kalau ruangan 2 mah nggak sama Ibu. Ya tinggal ke sebelah. Emang, saya akan boleh ke sebelah. Maksudnya saya akan ke sebelah. Gimana? Ada pertanyaan nggak gitu? Boleh nanya, Ibu. Ya maksudnya
kalau misalnya nggak jelas sebelah mananya itu, ya bukan nanya jawaban. Iya, maksudnya buat kayak bukan masih sih, Bu, kayak ya nanya ininya Iya, langkahnya. boleh. Boleh. Iya. Nanti saya akan ke sebelah. Oke ya, cukup ya. Ini saya lagi diteleponin orang. Bu, terakhir Bu, izin Ya. tanya Bu. Kalau misalnya nilainya kecil, itu ada perbaikan? Oh ya, ada. Kesempatan perbaikan ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Jangan bayangin nilai kecil dulu. Kalau nilainya kebesaran gimana, Bu? Aduh, biasanya tuh kalau kecil-kecil banget sih ya, yang parah banget baru saya kasih itu sih. Kemarin kan gunanya kalian punya nilai-nilai tugas, keaktifan sehari-hari, nilai itu tuh buat bantu ini juga sebenarnya. Gitu. Ibu kalau udah KKN bingung lagi saya mau nolongnya dari nilai mana tuh biasanya saya itu. KKN-nya kayaknya yang kalau di bawah 50 deh yang saya kasih perbaikan gitu. Kayaknya ya. KKM-nya mah kalian inget AB itu berapa sih? 60 ya? Kalau nggak salah ya. C itu 60 ya. Tapi apa namanya? Biasanya dengan ada nilai tugas gitu-gitu yang di bawah masih di bawah 60 tuh bisa gitu saya angkat ke 60. Tapi kalau udah di bawah 50 itu susah ngangkatnya, jadi harus perbaikan dulu. Gitu. Oke. Sudah cukup? Cukup, Bu. Cukup lah ya. Nanti kalian nyiapin bikin catatan kan? Ya. Ya udah. Sampai ketemu besok. Jangan lupa istirahat juga. Yang penting sehat ya. Saya harus ini nih diskusi sama yang lain nih ya. Semangat. Good luck. Bu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, assalamualaikum. Selamat malam.